Kita sama-sama sudah menghadirkan keynote speaker kita yang pertama untuk sesi siang hari ini. Ada Ibu Dr. Farida Aryani. Beliau adalah Ketua Program Studi dari Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Beliau menamatkan studi S1-nya dari Universitas Lampung, menamatkan studi S2 dari Universitas Negeri Malang, dan S3-nya dari Universitas Pajajaran. Baik, beliau akan menyampaikan hasil penelitian dan kajian beliau terkait dengan transformasi bahasa dan budaya Lampung dari local wisdom menjadi digital wisdom. Mudah-mudahan dari paparan beliau nanti kita sama-sama bisa mengambil insight bagaimana local wisdom yang ada di Lampung, kemudian di era yang sekarang bertransformasi menjadi digital wisdom. Sehingga apa yang kita miliki di Lampung bisa kita terus jaga dan terus kita lestarikan dan akan berubah menjadi digital wisdom yang bisa dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Lampung tetapi oleh seluruh masyarakat yang menggunakan media digital. Baik, Ibu, waktu kita adalah 45 menit untuk Dr. Farida Aryani mempresentasikan hasil penelitiannya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan pembicara kedua, Profesor Sharon Ainsworth. Kepada Ibu Dr. Farida Aryani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, moderator Dr. Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun, sirepun kam segala, sikam haga bubala, dalam acara sijah, ikop pun. Demikianlah pengantar khusus berbahasa Lampung. Peserta ICOP yang saya hormati, topik pembicaraan saya berkaitan dengan transformasi bahasa dan budaya Lampung. Ada satu kata kunci transformasi yang saya sajikan ini dari local wisdom menuju digital wisdom. Saya memiliki latar belakang yang selalu saya gunakan, yakni latar belakang teoritik, latar belakang empirik, dan latar belakang regulasi. Sekaitan dengan tulisan ini yang saya sajikan, latar belakang teoritik, teori yang saya gunakan pertama adalah teori yang tidak akan goyah sepanjang masa. Sesuai dengan agama yang saya anut, untuk kajian bahasa saya merujuk kepada surat Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi zalikum la ayatil lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, surat Ar-Rum ini mengisyaratkan kepada kita semua sebagai pengkaji ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda pada bagi orang-orang yang mengetahui. Mengapa ini selalu saya kutip?
Untuk kajian bahasa kita tidak perlu memasalahkan, sudah jelas. Kalau definisi bahasa itu hakikatnya bahasa itu bersifat arbitrer, mana suka. Kalau kita sandingkan dengan ayat ini berarti masing-masing bahasa itu memiliki kekhasan. Bapak Ibu, hadirnya transformasi local wisdom menuju digital wisdom. Sebenarnya ini dimulai dari penelitian panjang tentang local wisdom itu sendiri yang sudah dimiliki oleh komunitas, oleh penutur jati. Tapi hasil penelitian yang pernah kami lakukan ini menghendaki adanya local knowledge. Jadi beberapa penelitian nanti akan saya sampaikan. Nah, pada era sekarang, ketika local wisdom mengarah kepada local knowledge, itu diperlukan hadirnya transformasi local wisdom menuju digital wisdom. Saya tidak akan menyampaikan mengapa ini demikian, karena kita sudah tahu di era sekarang ini era digital. Batasan local wisdom yang menjadi topik pembicaraan saya pada hari ini mengacu kepada dua hal saja, yakni tentang bahasa dan budaya. Tentu bahasa dan budaya yang saya maksudkan adalah bahasa budaya Lampung. Nah, kita tahu bahwa saat ini teknologi yang menjadi rujukan dari adanya pengembangan ilmu di masa saat ini itu yang sudah kami lakukan melalui digitalisasi, dokumentasi, aplikasi, dan AR. Nah, digital wisdom ini yakni penggunaan teknologi digital untuk menyimpan, mengembangkan, menyebarkan, dan melestarikan kearifan lokal di era modernisasi. Nah, kalau ini tetap saja dalam bentuk teknologi yang saya sebutkan tadi, tentu agak ketinggalan. Untuk itu, maka diperlukan transformasi proses menuju kepada platform digital. Nah, kita tahu yang sekarang ada seperti media sosial, website, arsip digital, e-learning, dan entertainment. Ini peta jalan Astriawan yang saya rujuk. Nah, proses transisi local wisdom yang saya sebutkan menjadi local knowledge tadi ialah karena teknologi itu hidup. Organisasi kemasyarakatan ada. Bahasa itu dua berkedudukannya, sebagai bahasa ibu dan sebagai bahasa daerah. Lalu ada sistem sosial, ada budaya, aksara, cerita rakyat, kesenian, dan mata pencaharian. Nah, ini menjadi satu proses transisi, yakni bagaimana local wisdom yang semula hanya digeluti oleh masyarakat tertentu, ini akan menjadi local knowledge. Ini bukan tidak beralasan, Bapak Ibu. Karena kearifan lokal ini kalau hanya dijaga oleh penuturnya saja, dijaga oleh masyarakatnya saja, maka tidak akan terjaga dengan baik. Untuk itu saya mencoba menarik ini ke dalam satu konsep yang namanya local knowledge. Bagaimana proses transisi ini dilakukan? Yakni melalui kajian ilmiah. Itulah penelitian,
pengabdian, pendidikan formal dan non-formal, teknologi digitalisasi dan dokumentasi, serta pelatihan dan pengembangan, inovasi, kebijakan, dan kolaborasi. Nah, ini diharapkan akan menghasilkan local knowledge tadi yang saya tawarkan, karena yang saya maksudkan local knowledge adalah sistem pengetahuan formal yang tidak hanya menjaga nilai tradisi, tetapi juga membuatnya relevan dan bermanfaat dalam konteks modern. Maka di sini diharapkan akan muncul tentang sosiokultural, arsitektur tradisional, kesehatan tradisional, pangan tradisional, mitigasi bencana. Ya, ini pernah kami diajak untuk bagaimana mencegah dalam hal ini mitigasi bencana dengan menggunakan etnolinguistik, ya. Jadi bahasa-bahasa setempat itu di daerah Tenggamus digunakan untuk penelitian mitigasi bencana, termasuk soal ritual, spiritual, dan bahasa. Local wisdom yang saya sebutkan tadi itu terbagi dua yang menjadi pokok pembicaraan saya, yakni bahasa dan budaya. Jadi bahasa yang saya maksudkan adalah bahasa Lampung, aksara Lampung, dan sastra Lampung. Budaya yang sudah saya dan teman-teman lakukan penelitian itu ada tentang Nyilahyang dan tentang Nyiro. Ini dua tradisi yang berkaitan dengan upacara adat. Nah, saya mencoba merumuskan secara definisi operasional yang mungkin bisa menjadi rujukan kita, itu aksara Lampung. Apa yang dimaksud dengan aksara Lampung? Aksara Lampung adalah sistem tulisan tradisional yang digunakan untuk menuliskan bahasa Lampung. Aksara ini memiliki bentuk yang khas dan sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk sastra, dokumen sejarah, dan seni. Nah, bahasa Lampung, bahasa daerah. Bapak Ibu, bahasa daerah di Indonesia itu memang sudah dirumuskan oleh Badan Bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Lampung, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Nah, ketika bicara kedudukan bahasa Lampung sebagai bahasa daerah, maka bahasa itu berfungsi sebagai lambang identitas daerah, lambang kebanggaan
Artinya kondisi vitalitas bahasa daerah di Indonesia hasil analisis dari Badan Bahasa 2023 ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa itulah bahasa Lampung, alhamdulillah tidak punah tapi mengalami kemunduran. Nah, tentu keberhasilan ini didukung oleh upaya pemertahanan bahasa. Kebijakan pemerintah sebenarnya ini sudah tidak asing ya. Kebijakan pemerintah pusat itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini menjadi regulasi yang selalu digunakan sebagai payung hukum. Nah, apakah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Lampung? Ya. Kita lihat adanya peraturan nomor 2 tahun 2008 tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung. Satu di antaranya yaitu dengan disosialisasikan salam Lampung Tabik Pun. Nah itu yang dirumuskan pada Perda nomor 2 tahun 2008. Jadi untuk Lampung diharapkan ya, kalau diwajibkan kayaknya terlalu jauh ya. Diharapkan menggunakan Tabik Pun ya. Artinya memberi salam kepada Pun itu adalah semua orang yang ada di ruangan itu dihargai sebagai orang-orang yang terhormat. Lalu kebijakan yang lain adalah Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2011 tentang pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa Lampung dan aksara Lampung. Kebijakan yang lain yaitu Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2014. Nah, ini yang lebih spesial lagi. Bapak Ibu, pada Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2014 inilah yang tadi saya katakan sebagai regulasi yang mendukung perlunya local wisdom itu menjadi local knowledge. Konsekuensinya adalah karena situasi sekarang era digital, maka harus ada transformasi digital. Saya memang tidak memberikan langkah transformasi digital karena ini nanti di sini saya tawarkan kepada teman-teman yang mengkaji, yang memiliki keahlian di bidang digital. Yang saya sajikan adalah kontennya saja. Jadi yang namanya local wisdom, bahasa dan kebudayaan Lampung itu eruhnya apa saja. Ini yang saya sajikan pada saat ini. Lalu sekarang hadirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Pada pasal 5 tentang bahasa sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan. Nah ini saya minta kepada kita peserta ICOP ini memberikan sumbangan pemikiran. Dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan di dalamnya ada tentang bahasa sebagai salah satu objek. Ini bagaimana? Ini tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab para pengkaji bahasa saja. Tapi ini tanggung jawab bersama. Bagaimana agar local wisdom yang akan kita jadikan local knowledge ini betul-betul bisa bicara dalam situasi apapun. Selanjutnya keputusan Gubernur nomor 42 2019 tentang pembentukan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan aksara Lampung. Nah, ini sampai sekarang masih ada satu
kelompok kerja, selalu saya sebut Pokja. Pokja di bawah pemerintah daerah provinsi langsung, itu tentang pembinaan dan pengembangan bahasa langsung dan aksara Lampung. Nah, digitalisasi bahasa Lampung. Nah, ini saya kenalkan beberapa karya saya dan teman-teman yang baru sampai kepada digitalisasi, ya. Upaya digitalisasi bahasa Lampung ini aplikasi penerjemah, yakni berbagai upaya telah dilakukan pemertahanan bahasa Lampung seperti adanya regulasi yang saya sebutkan tadi tentang penggunaan bahasa Lampung dan pembelajaran bahasa Lampung. Ini merupakan salah satu upaya pemertahanan bahasa Lampung, yakni dengan pemanfaatan teknologi dan pada penerapannya pendokumentasian linguistik berupa pengembangan kamus berbasis aplikasi Android. Ini bisa dibaca pada jurnal saya itu dan teman-teman Aryani 2022. Teknologi and Minority Language and Android dan seterusnya di jurnal Tapuya. Nah, inilah beberapa gambar kamus bahasa Lampung yang pernah saya dan teman-teman kerjakan. Ada kamus warna coklat itu yang tertua, itu kamus tahun berapa itu? A sampai Z, 99 kalau tidak salah. Lalu ada kamus Dwi Bahasa, lalu ada kamus Lampung Indonesia edisi kedua. Nah, ini satu contoh dokumentasi. Ini memerlukan pemikiran teman-teman yang bergerak di bidang teknologi, bagaimana ini bisa didigitalisasi itu. Ini sebuah tawaran kerjasama, ya, karena ilmuwan itu harus bekerja sama, terintegrasi. Jadi biar hasilnya itu berguna. Nah, ini yang pernah kami buat juga bentuk dari cita-cita tadi, transformasi local wisdom menjadi digital wisdom. Ini ada kamus linguistik dan ini dua bahasa, lalu ada juga kamus saku. Ini Bapak Ibu bisa lihat dan di situ ada sumbernya. Nah, yang kedua digitalisasi aksara Lampung katalog naskah kuno. Nah, ini sudah kami lakukan sebagai contoh. Ini ada kami lakukan digitalisasi ini dengan standar kerja filologi. Ini upaya ini dilakukan sebagai cara pengalih aksaraan Lampung. Tujuannya untuk mengetahui bentuk dan variasi aksara Lampung pada naskah Lampung. Naskah Lampung kuno yang diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam rangka menentukan masa perkembangan aksara Lampung. Bapak Ibu, katalog ini merupakan sumber dokumen bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penelitian tentang naskah kuno. Ya, ini ada katalog yang sudah terbit dan ini merupakan karya katalog pertama di Lampung. Dan ini sudah saya dan teman-teman jurnalkan pada tahun 2002. Ini bisa dilihat pada jurnal tersebut. Lalu, nah ini yang karya terakhir sepertinya ini di tahun kemarin kami mencoba mendigitalisasikan sastra lisan Lampung. Ini salah satu upaya menyandingkan pisaan dengan notasi musik. Nah, ini saya dibantu dengan ahli musik, ini Dr. Rian. Walaupun dulu belum doktor, terima kasih Pak Rian. Itu saya ungkapkan pada Pak Rian. Mengapa? Sastra lisan itu sangat dekat dengan penutur. Saya punya keyakinan kalau
meninggal juga itu sastra lisannya. Saya yakin, mengapa? Tidak semua pada generasi berikutnya itu yang tahu melantunkan pisaan, melantunkan wawancar. Itu saya berbagi keresahan hati dengan Pak Rian. Kata Pak Rian, bisa nih ini menggunakan etnomusikologi. Terima kasih Pak Rian. Bergeraklah kami penelitian. Ya, tidak perlu diceritakan suka dukanya penelitian karena Pak Rian itu membawa alat. Jadi kalau pisaan itu dilantunkan oleh penuturnya seperti ini misalnya. Kuti huwaka bekeluarga, ibadah dan sampai lupa, piil keluarga ham jaga, gantan ayah cerita, anak lupa di ulun tuha, cawatian zaman kak bidah, dosa jadi biasa. Bayangkan Bapak Ibu, itu makna niatan yang disampaikan oleh orang tuanya melalui sastra lisan yang dituturkan. Ketika pesan amanah ini hilang, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita di masa depan? Ya, saya kalau sudah pisaan pasti menangis karena kalau itu diresapi, betapa orang tua itu memesankan kepada anak-anaknya agar jangan lupa orang tua. Karena orang tua sudah bisa memprediksi ke depan itu dosa dianggap biasa. Ya. Nah, kalau ini dibantu dengan digitalisasi tadi dan sudah ditransformasi menjadi notasi dengan pendekatan etnomusikologi, misalnya saya meninggal nih. Tadi saya kan bisa ya baca pisaan ya. Terus saya meninggal nih nanti malam. Tapi kan sudah dibuat Pak Rian notasinya. Jadi bisa dilanjutkan oleh ini adik-adik yang cantik ini. Kalau diputar ya musiknya. Nah, itulah contoh ada pada halaman berikutnya. Itu notasinya seperti itu. Sehingga harapan saya para guru, para dosen mengajarkan sastra lisan yang bersumber dari tuturan tadi bisa diajarkan melalui notasi yang yang saya sampaikan tadi dengan menggunakan etnomusikologi. Tentu guru-guru pandai ya bisa mengerti dengan ini ya. Jadi insya Allah yang tadi kita pada kondisi bahwa sastra lisan Lampung dalam kemunduran, insya Allah tidak akan mundur karena terus dikenalkan melalui notasi digital tadi ya. Jadi ini sebenarnya satu langkah untuk merawat sastra tradisi yang sebagai lokal wisdom. Nah, ini satu contoh lagi, kearifan lokal budaya Lampung. Nah, ini yang belum disentuh oleh digitalisasi. Saya menemukan kearifan lokal yang disebut Nyilahyang. Nah, ini mungkin bisa di videonya bisa diputar. Jadi Nyilahyang itu satu peristiwa menyilahkan tamu ketika melaksanakan canggot bara. Bisa tidak videonya disampaikan? Karena ya bisa. Bapak Ibu, inilah salah satu aktivitas kalau di upacara adat disebut penglaku gawi. Kalau di anak muda biasa disebut dengan ya penglaku pematu gawi. Apakah bisa kita dengarkan Pak Januar?
Suaranya tidak. Ya sayang sekali ya. Ini kearifan lokal yang baru saya temukan ya. Warisan yang kaya dan beragam mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Sederhana sekali ya. Ini simbol penghormatan dan kebersamaan yang kental dalam masyarakat Lampung. Betapa seorang penglaku ini menyilahkan anak raja untuk duduk dan menikmati makanan yang sudah disediakan. Ini kalau suaranya bisa keluar bagus sekali ya. Sehingga di situ yang saya inginkan adalah peserta ICOP bahwa kearifan lokal ini penuh dengan bahasa kesantunan ya. Santun berbahasa ada, lalu menghormati sesama dan betapa antar manusia itu saling menghormati. Nah, ini menjadi penting kalau di era sekarang ini ditopang dengan digitalisasi. Jadi seperti awal tadi saya katakan bahwa ada potensi local wisdom dan ada potensi menjadi local knowledge. Bagaimana itu menjadi local knowledge kalau ada transformasi digital? Saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan itu bahwa local wisdom yang penuh dengan tata titi, daur hidup ini yang masih sampai saat ini tidak berlaku surut. Artinya masih bisa menjadi pedoman hidup bagi generasi muda. Hanya saja penyampaiannya yang harus kita kemas agar anak-anak muda ke depan, ya ke depan jangan ke belakang lagi, itu mencintai, menyenangi tata titi yang ada di lokal. Dalam hal ini adalah lokal Lampung, ya ini sayang. Nah ini Nyiro, Nyiro ini salah satu aktivitas kalau yang terjadi secara umum itu melamar. Nah, kalau melamar dalam situasi nasional mungkin tidak dideskripsikan sedemikian rupa. Tapi kalau dalam local wisdom Lampung ini kebetulan saya pelakunya pada saat itu, saya analisis sebenarnya apa secara filosofi Nyiro ini. Nyiro itu ya. Nah, ini sebenarnya merepresentasikan nilai etika yang terdapat dalam 4 pilar Pesenggiri, Piil Pesenggiri. Seperti apa? Nah, misalnya ini gambaran seorang ibu sedang mengikatkan 7 tali 7 warna tali. Nah, ini bisaannya ini karena tersiram air jadi ya. Jadi misalnya ini ketika memasangkan rantai. Nah, ini saya memasangkan rantai. Ku pasang niku rantai dang putus siwa-siwa mak kejung lagi tikacai niku lungkung ku nyawa. Jadi waktu melamar gadis ini ibunya ya, ibu bibinya memasangkan kalung, tapi pada saat pemasangan kalung sebenarnya ada makna yang tersirat di sana. Ya, kupasang rantai dengan iringan doa, tidak akan kulepas lagi. Engkau belahan jiwa kami. Ya, kan gitu. Tapi kalau di era digital ini, nah ini ahlinya. Bagaimana ini? Bahwa ketika seorang gadis sudah dilamar, sudah disirok oleh laki-laki, ternyata tidak main-main. Jangan sudah dilamar, sudah disirok, tahu-tahu ya pacaran lagi. Nah ini balak 13 ya. Jadi tolong jangan Nah ini harus diberitahu sehingga dari pacaran saja sudah dilamar dia langgeng. Apalagi sudah menikah. Jadi nggak ada lagi tuh selingkah-selingkuh dunia itu ya. Nah itu balak 13 ya. Misalnya lagi kupasang cincin dengan niat yang suci. Biarlah pancaroba bumi kau tetap jadi kenubiku.
Luar biasa ya. Jadi Lampung itu punya sapaan. Siapa Kulama, siapa Kenubi, siapa Ibu Nulung, siapa Pak Nulung. Ya, nanti kuliah 2 SKS tentang sapaan. Ya. Nah, terakhir saya akan menyampaikan pesan yang tiada kalah pentingnya. Pisahan ini saya buat pada tahun 2016 untuk memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Lampung yang terdiri atas 2 jurai itu Sebatin dan Pepadun itu memberi makna kepada kita semua bahwa 2 masyarakat adat itu tidak bisa ditolak-tolak. Itu kalau yang mau penelitian bahwa masyarakat adat Lampung itu Sebatin dan Pepadun. Tetapi kenyataannya masyarakat di Lampung ini ada pendatang. Ada Jawa, ada Sunda, ada Cina, ada Jepang, ada dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan Sumbai. Nah, jadi ini saya pesan untuk anak-anakku ke depan. Bunyinya begini. Sai bumi wajurai Sebatin ri pepadun nunggu di bumi pesai mak nunggu bumi hulun ditambah muni sumbai mulaya nambah rukun pernah si kampun. Jadi anak-anakku, adik-adikku, mengapa Lampung disebut-sebut provinsi yang rukun? Ya itu tadi. Insya Allah kalau masyarakatnya tekun, beribadah sesuai agama masing-masing, tentu memegang tata cara, adat istiadat, tentu akan rukun. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada gunanya. Karena saya diperintah Pak Januar. Balihu anni walau ayah. Mami sampaikan walau 1 ayat. Alhamdulillah saya sudah menyampaikan dan saya berharap nanti akan sampai proses berpikir yang saya tawarkan dari local wisdom menjadi local knowledge dan transformasi kepada digital knowledge. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Farida Aryani sebagai keynote speaker kita yang pertama siang hari ini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti tolong disimpan dulu karena kita akan langsung menuju kepada second keynote speakers. And I see that Professor Sharon Ainsworth is already joining us in our Zoom meetings. I would like to greet Professor Sharon Ainsworth from University of Nottingham. Hello. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you clearly. Thank you very much for joining us. My pleasure. I believe that it is still in the morning in UK, right? Yeah, it's 8:30. 8:30 in the morning. Thank you very much for being able to make your presentation here in our international conference. So before Professor Sharon Ainsworth, I wonder if I pronounce your name correctly? Yeah, So Sharon Ainsworth, is it right? yes, perfect. Okay, great. So we are going to give you about 45 minutes to present your keynote speakers. But before that, I would like to introduce Prof. Sharon Ainsworth. She is a professor from University of Nottingham. And today she is going to deliver her presentation related to in the digital world. So hopefully that from her presentation, we are going to learn a lot about how we can design multi-representational learning to enhance understanding in a digital world. Professor Sharon, in the first keynote speaker, we have Dr. Farida Aryani, and she has shared with us
her research related to transformation of Lampung language and culture from local wisdom to digital wisdom. And I believe that you will also share your insightful research and publication related to designing multi-representational learning to enhance understanding in a digital world. Without further ado, if you're ready, Professor Sharon Ainsworth, time is yours. Okay, let's see. Sharon, can you hear our voice? I can hear it. Can you Oh yeah, but unfortunately we have a the problem. We screen? cannot hear your voice here in this room. Just wait a second. We have a technical issue here.